Kependudukan Kabupaten Bogor. Ini bagian kedua nih, lanjutannya yang dulu ya. Yang pertama kan sudah. Kang Parno mau tanya, ternyata komentar yang lama itu luar biasa. Masyarakat itu banyak macam-macam lah, nggak jadi sekian lama, sekian bulan, sekian minggu misalnya nggak jadi-jadi ya tentang KTP. Saya mau nanya, apakah di Dinas Kependudukan ini sudah ada sistem? Misalnya dari sistem KK dan KTP. Apakah KK dan KTP ini bisa dipakai sistem yang sama? Misalnya orang dari warga itu hanya ngurus sampai mulai di desa saja. Nanti desa itu yang bekerja menjalankan sistem itu sampai selesai duduk manis. Misalnya KK bisa ditunggu dong. Kalau KTP mungkin berapa hari, tapi mungkin bisa diceritakan, mangga. Baik, terima kasih. Untuk pelayanan administrasi kependudukan khususnya untuk KK ini sebenarnya kita sudah ada yang namanya sistem Japati atau JPT ya, itu yang sudah kita delegasikan ke desa, ke tingkat desa itu sudah ada di sana. Jadi masyarakat sudah bisa mengajukan permohonan perubahan KK, mau update KK atau perubahan biodata, perubahan pendidikan dan lain-lainnya itu bisa lewat desa. Jadi nanti desa itu bisa mengupload persyaratan itu. Nah selanjutnya nanti operator kita yang ada di kecamatan yang akan mengajukan tadi ya baik sistem SIAK dan akan diverifikasi oleh UPT dan sertifikasi oleh KUPT. Dan selanjutnya setelah selesai itu ditandatangan secara elektronik oleh KUPT, nah itu akan langsung dikirim kembali ke lewat sistem tadi, lewat Japati atau JPT ke tingkat desa. Jadi desa tinggal ngeprint dan itu waktunya itu seharusnya tidak lama karena by system. Jadi akan lebih cepat dan seharusnya bisa ditunggu kalau untuk KK. Untuk KTP, karena kita masih ada keterbatasan belangko misalnya yang ada di Kementerian Dalam Negeri, jadi kita sebatas untuk saat ini pencetakan itu kita di samping di dinas, di MPP dan 7 UPT. Dan untuk yang di UPT itu yang pengajuan dari kecamatan itu dicetak di UPT. Kalau yang di dinas itu yang pengajuan yang khusus yang Cibinong Raya di dinas. Selain itu masyarakat juga bisa mengajukan lewat Siloka. Jadi nanti dicetak bisa di dinas dan di MPP. Nah itu bisa langsung dicetak sehari jadi. Yang lewat Siloka tadi, yang online ya, misalnya masyarakat datang mendaftar secara online, nah nanti tinggal pilih mau cetak di dinas atau di MPP yang sehari jadi. Tapi kalau yang ajuan kecamatan itu bisa dicetak di tingkat UPT. Kalau misalnya tadi orang kan datang ke distrik itu sama MPP bisa langsung dilayani, dapat nomor antrian atau harus daftar antri dulu berapa lama? Untuk pencetakan KTP yang di dinas maupun di MPP itu melalui sistem Siloka itu untuk istilahnya nomor antrian lah, itu nomor antrian untuk memenuhi kuotanya. Jadi kuota antrian itu di dinas itu kurang lebih 100, di samping 100 yang umum itu bisa yang hilang, rusak dan lain-lain. Itu di dinas juga ketika dia mengurus perpindahan yang ke dinas langsung itu bisa langsung dicetak. Jadi sehari itu di dinas bisa kurang lebih 300-an keping yang kita cetak yang sehari jadi. Bagaimana kalau warga dari jauh datang sampai sini dia belum antri, nggak dapat kuota, sudah jauh-jauh, Kabupaten Bogor kita tahu kan luas sekali. Apa solusinya? Solusinya ya kita harus lihat dulu, misalnya kalau emang posisinya masyarakat itu
sangat urgent dan jauh, pasti kita akan bantu. Apakah disediakan loket khusus yang tadi darurat dan jauh, yang dia nggak dapat kuota? Oke, di kita ada loket-loket informasi yang di situ masyarakat bisa langsung ini, dan ada loket 1 2 itu istilahnya yang sangat kayak misalnya disabel, yang misalnya yang keterbatasan lah, itu bisa di loket 1 dan 2. Oke. Tapi apakah mereka harus dikasih tahu bahwa mungkin koordinasi dengan keamanan ya, security itu, bahwa darurat jauh, saya nggak punya nomor antrian, pasti diarahkan di loket khusus ya. Itu harus dipastikan seperti itu. Ya ininya kami menanggapi banyaknya dari masyarakat itu setelah TikTok yang tayang sebelumnya itu, ternyata banyak yang memang lama, mungkin dipimpong sana sini, teorinya cepat tapi prakteknya lama, dan ada